Epilog edisi ulang tahun ke-40. Tak seperti politikus, ilmuwan bisa menikmati kalau dibuktikan keliru. Politikus yang berubah pikiran dituduh pelin-pelan. Tony Blair menyombong bahwa dia tidak punya gigi mundur. Sementara itu ilmuwan umumnya lebih suka gagasannya terbukti benar, tapi sekali-sekali perubahan pendapat ilmuwan mendapatkan penghormatan. Tapi kalau diakui dengan besar hati, terutama kalau diakui dengan besar hati. Saya tak pernah dengar ada ilmuwan yang dicela dengan sebutan pelin-pelan. Boleh dikata saya sendiri ingin mencari cara-cara untuk menyangkal pesan sentral The Service Gene. Banyak sekali hal menarik yang terjadi di dunia genomika sehingga kiranya tak pelak lagi. Bahkan saya menunggu-nunggu kalau satu buku dengan kata gen di judulnya bakal perlu revisi drastis kalau bukan dibuang seluruhnya 40 tahun sesudah terbit. Bisa jadi memang demikian. Andai gen di buku ini tak digunakan dalam arti tertentu yang disesuaikan dengan evolusi, bukan embriologi. Definisi yang saya pakai berasal dari George C. Williams, salah seorang pahlawan yang diakui dalam buku ini. Sekarang kita lupakan bersama-sama John Maynard dan Bill Hamilton. Suatu gen didefinisikan sebagai sembarang potongan bahan kromosomal yang berpotensi bertahan melalui cukup banyak generasi sehingga berperan sebagai unit seleksi alam. Saya dorong definisi itu ke kesimpulan yang agak jenaka. Kalau mau ketat, buku ini seharusnya dijuduli potongan besar kromosom yang agak egois dan potongan kecil kromosom yang lebih egois. Bertentangan dengan ahli embriologi yang memperhatikan bagaimana gen mempengaruhi fenotipe. Di sini kita punya perhatian neo-Darwinis terhadap perubahan frekuensi entitas dalam populasi. Entitas itu adalah gen dalam pengertian Williams. Williams belakangan menyebut pengertian itu kodeks. Gen bisa dihitung dan frekuensinya adalah ukuran keberhasilan gen tersebut. Salah satu pesan utama buku ini adalah bahwa individu organisme tak punya sifat itu. Suatu organisme punya frekuensi bernilai 1. Oleh karena itu, tak bisa berperan sebagai unit seleksi alam, bahkan dalam pengertian sebagai replikator. Bila organisme adalah unit seleksi alam, maka itu dalam pengertian berbeda sebagai kendaraan gen. Ukuran keberhasilannya adalah frekuensi gen-gennya di generasi masa depan, dan jumlah yang hendak dimaksimalkannya adalah apa yang Hamilton definisikan sebagai kesesuaian inclusive fitness. Suatu gen mencapai keberhasilan dalam jumlah di populasi berkat efek fenotipik gen itu terhadap tubuh individu. Gen yang sukses ada di banyak tubuh dalam jangka panjang. Gen itu membantu tubuh bertahan hidup cukup lama di lingkungan sampai bisa bereproduksi. Tapi lingkungan bukan hanya berarti lingkungan luar tubuh, pohon, air, pemangsa, dan lain-lain, melainkan juga lingkungan dalam tubuh, terutama gen-gen lain yang berbagi tubuh demi tubuh dengan gen egois di sekujur populasi dan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, seleksi alam mengunggulkan gen-gen yang bisa bekerja sama dengan gen-gen lain di populasi berbiak. Gen memang egois dalam arti yang diusung di buku ini. Gen juga bekerja sama dengan gen lain yang berbagi tubuh dengannya, bukan hanya satu tubuh, melainkan banyak tubuh yang dihasilkan kumpulan gen spesies. Satu populasi bereproduksi seksual adalah kaktel gen-gen yang saling cocok dan bekerja sama. Bekerja sama hari ini karena mereka bertahan dengan bekerja sama selama banyak generasi dan banyak tubuh sejak zaman leluhur yang telah lalu. Yang penting dipahami, banyak salah paham.
bahwa kerjasama diunggulkan bukan karena sekelompok gen menjalani seleksi alam sebagai satu kesatuan, melainkan karena gen-gen individual diseleksi secara terpisah dengan latar gen-gen lain yang mungkin berada di tubuh yang sama, dan itu berarti gen-gen lain di lumbung gen spesies. Lumbung gen yang menjadi sumber sampel gen individu-individu suatu spesies bereproduksi seksual. Gen-gen spesies itu, tapi bukan gen-gen spesies lain, terus-menerus saling bertemu dan bekerja sama dalam serangkaian tubuh. Kita masih belum benar-benar mengerti apa yang mendorong asal-usul reproduksi seksual, tapi konsentrasi reproduksi seksual adalah kemungkinan kemunculan spesies sebagai habitat kartel-kartel gen yang saling cocok dan bekerja sama. Seperti dijelaskan dalam bab pencapaian panjang gen, kunci kerjasama adalah bahwa di tiap generasi, semua gen dalam satu tubuh berbagi jalan keluar leher botol yang sama ke masa depan. Sperma atau sel telur yang mereka pakai untuk berlayar ke generasi berikutnya. The Cooperative Gen kiranya juga pantas menjadi judul buku ini, tanpa isinya harus berubah sedikit pun. Saya duga ada banyak kritik yang salah sasaran yang bakal bisa dihindari. Judul lain yang bagus kiranya The Immortal Gen. Selain lebih puitis daripada egois, Immortal abadi menangkal satu bagian penting argumen buku. Ketelitian tingkat penyalinan DNA mutasi itu jarang amat penting bagi evolusi melalui seleksi alam. Ketelitian berarti gen dalam banyak seleksi informasi yang persis, yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Gen-gen sukses tentunya, gen-gen yang tak sukses tentu tak bertahan. Perbedaan tak bakal besar bila potensi umur sepotong informasi gen itu pendek. Cara lain memandangnya, tiap individu makhluk hidup telah dibangun pada masa embrio oleh gen-gen yang bisa menelusuri silsilah melalui banyak sekali generasi di banyak sekali individu. Hewan hidup telah mewarisi gen yang membantu banyak leluhurnya bertahan hidup. Itulah mengapa hewan hidup punya apa-apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Rinciannya berbeda dari spesies ke spesies, pemangsa atau mangsa, parasit atau inang, hidup di air atau darat, di bawah tanah atau di puncak hutan, tapi aturan umumnya sama. Satu pokok utama dalam buku ini dikembangkan oleh teman saya yang hebat, Bill Hamilton. Saya masih berduka atas kematian dia. Hewan diperkirakan bukan hanya mengurus anaknya sendiri, melainkan juga kerabat genetisnya. Cara sederhana menyatakannya yang saya sukai adalah aturan Hamilton Rule, suatu altruisme yang menyebab apalagi biaya bagi si pelaku tindakan altruisme C lebih kecil daripada nilainya B bagi penerima tindakan altruisme. Dikurangi koefisien kekerabatan R antara keduanya. R adalah proporsi antara 0 dan 1, nilai 1 untuk kembar identik, 0,5 untuk anak dan saudara kandung, 0,25 untuk cucu, saudara tiri dan keponakan, 0,125 untuk sepupu derajat pertama. Tapi kapan nilainya 0? Arti 0 di skala itu? Apa arti 0 di skala itu? Lebih suka mengatakannya, tapi penting dan tidak sepenuhnya dijelaskan di edisi pertama The Service Gen. 0 tidak berarti 2 individu tidak berbagi satu pun. 0 tidak berarti 2 individu tidak berbagi satu pun gen yang sama. Semua manusia berbagi 99% gen. Punya gen kesamaan 90% lebih dengan tikus, dan 3/4 dari seluruh gen kita sama dengan yang dimiliki ikan. Persentase itu membingungkan banyak orang sehingga salah paham mengenai selisih kerabat, termasuk beberapa ilmuwan terkemuka. Tapi bukan angka-angka itu yang dimasukkan dengan R. Sementara R bernilai 0,5 untuk saudara kandung saya misalnya, nilainya 0 untuk sembarang anggota populasi latar yang barangkali bersaing dengan saya. Untuk keperluan berteori mengenai evolusi altruisme, R antar sepupu derajat pertama hanya 0,125,
ketika dibandingkan populasi latar rujukan X sama dengan 0, yaitu populasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak altruisme pesaing dalam perebutan makanan dan ruang sesama pejalan menempuh masa di lingkungan spesies. Nilai 0,5, 0,125 dan lain-lain merujuk ke kerabatan tambahan di atas populasi liar, populasi latar yang kekerabatannya dengan individu rujukan mendekati 0. Dalam pengertian Williams adalah sesuatu yang bisa dihitung dari generasi ke generasi dan tak penting apa hakikat molekulernya. Misalnya, tak penting kalau gen dipecah menjadi serangkaian ekson yang diekspresikan di sel intron. Diabaikan mekanisme translasi yang sebagian besarnya tak aktif. Genomika molekuler adalah bidang menarik, tapi tidak banyak bersinggungan dengan sudut pandang gen atas evolusi yang menjadi tema sentral buku ini. Dengan kata lain, The Salvage Gene bisa menjadi penjelasan balik atas kehidupan di planet lain. Bahkan, bila gen-gen di planet lain tak ada hubungannya dengan DNA. Meski demikian, ada rincian-rincian genetika molekuler populer, studi detail DNA bisa disertakan dalam sudut pandang gen dan ternyata mendukung pandangan atas kehidupan itu, bukan menyangkalnya. Saya akan bahas lagi itu sesudah apa yang boleh jadi tampak seperti perubahan subjek secara radikal timbul suatu pertanyaan spesifik yang jelas bisa mewakili banyak pertanyaan serupa. Seberapa dekat derajat kekerabatan Anda dengan Ratu Elizabeth II? Kalau saya sendiri, saya tahu saya bersepupu derajat 15 dengan beliau. Lalu bersama kami ialah Richard Plantagenet, Duke of York ketiga 1412 sampai 1460. Salah seorang putra Richard ialah Raja Edward keempat yang gagas keturunannya menyambung ke Ratu Elizabeth. Putra lainnya ialah George, Duke of Clarence. Leluhur saya konon dia mati ditenggelamkan dalam tong angkut Malmsey. Boleh jadi Anda belum tahu, tapi Anda sendiri mungkin lebih dekat kerabatannya dengan Ratu daripada sepupu derajat 15 atau saya tukang pos. Atau ada banyak sekali cara menjadi sepupu jauh seseorang, dan kita semua saling berkerabat dengan banyak cara. Saya tahu saya bersepupu derajat 12 dengan istri saya. Leluhur bersama kami George Hastings, Earl of Huntingdon ke-1, 1488 sampai 1544. Tapi besar kemungkinan saya bersepupu lebih dekat dengan dia dalam berbagai cara yang tak diketahui. Aneka jalur melalui garis keturunan masing-masing, dan pasti saya juga bersepupu lebih jauh dengan dia dalam banyak cara lain. Kita semua begitu. Anda dan Ratu Elizabeth bisa jadi sekaligus bersepupu derajat 9 dan derajat 20 dan derajat 30. Kita semua dimanapun kita berada di dunia bukan hanya saling bersepupu. Kita bersepupu dalam ratusan cara. Itu cara lain mengatakan bahwa kita semua anggota populasi latar dengan nilai R, koefisien kekerabatan mendekati 0. Saya dapat menghitung R antara saya dan Ratu Elizabeth menggunakan satu jalur yang catatannya jelas, tapi kiranya nilai itu bakal sangat dekat dengan 0 sehingga tak berpengaruh. Alasan adanya segala persepupuan berlipat ganda itu adalah seks. Kita punya 2 orang tua, 4 kakek nenek, 8 buyut, dan seterusnya sampai berjumlah tak hingga. Jika Anda terus melipat duakan sampai zaman William sang penakluk, maka jumlah leluhur Anda, juga leluhur saya, ratu dan tukang pos, kira mencapai minimal 1 miliar melebihi populasi dunia pada zaman itu. Perhitungan itu saja sudah membuktikan bahwa dari manapun Anda berasal, kita berasal dari banyak leluhur bersama kita semua. Jika mundur cukup jauh dan bersepupu dalam berbagai cara, segala kompleksitas itu hilang bila kita melihat persepupuan dari sudut pandang gen. Sudut pandang yang diusung dengan berbagai cara sepanjang buku ini bukan dari sudut pandang individu organisme. Berhenti menanyakan berapa derajat persepupuan saya dengan istri
atau tukang pos atau Ratu berapa derajat persepupuan saya dengan istri atau tukang pos atau Ratu Elizabeth? Sebaliknya, ajukan pertanyaan dari sudut pandang gen, misalnya derajat mata biru saya. Apakah hubungan gen mata biru saya dengan gen mata biru tukang pos? Polimorfisme seperti golongan darah ABO ada sampai jauh ke belakang dalam sejarah, juga ditemukan di kera lain, bahkan di monyet. Gen A di manusia mirip gen padanannya di simpanse sebagai sepupu yang lebih dekat ketimbang B di manusia. Sementara dalam hal gen SRY di kromosom Y yang menentukan kelamin jantan, gen SRY saya memandang gen SRY kanguru sebagai sepupu dekatnya. Atau kita bisa memandang kekerabatan dari sudut pandang mitokondria. Mitokondria adalah badan-badan kecil dalam sel kita yang vital bagi kehidupan. Mitokondria bereproduksi secara seksual dan masih memiliki sisa-sisa genom sendiri. Mitokondria keturunan bakteri yang hidup bebas. Berdasarkan definisi Williams, genom mitokondria bisa dianggap gen tunggal. Kita hanya mendapat mitokondria dari ibu. Jadi bila kita mau bertanya seberapa dekat kekerabatan mitokondria Anda dengan mitokondria Ratu Elizabeth, maka hanya ada satu jawaban. Boleh jadi kita tidak tahu apa jawabannya, tapi ya kita tahu bahwa mitokondria Ratu dan mitokondria Anda bersepupu dalam satu cara saja, bukan ratusan cara seperti kalau dari sudut pandang tubuh secara keseluruhan telusuri garis keturunan Anda ke belakang, tapi hanya selalu melalui garis ibu, dan Anda pun mengikuti satu jalur sempit mitokondria, bukan jalur bercabang silsilah organisme utuh. Lakukan yang sama untuk Ratu, menelusuri garis keturunan jalur ibu dari generasi ke generasi. Cepat atau lambat kedua jalur akan bertemu, dan dengan menghitung jumlah generasi antara kedua jalur, Anda bisa dengan mudah menghitung derajat persepupuan mitokondrial dengan Ratu Elizabeth. Yang bisa Anda lakukan dengan mitokondria pada prinsipnya bisa Anda lakukan untuk sembarang gen, dan itu menggambarkan perbedaan sudut pandang gen dengan sudut pandang organisme. Dari sudut pandang organisme utuh, Anda punya 2 orang tua, 4 kakek, 8 buyut, dan seterusnya. Tapi seperti mitokondria, tiap gen hanya punya 1 induk, 1 nenek, 1 buyut, dan seterusnya. Saya punya 1 gen mata biru dan Ratu Elizabeth punya 2. Pada prinsipnya, kita dapat menelusuri dari generasi ke generasi dan menemukan persepupuan antara gen mata biru saja dan masing-masing gen mata biru Ratu. Lalu bersama gen-gen kami disebut titik coalescence point. Analisis koalensi telah menjadi cabang genetika yang berkembang pesat dan sangat menarik. Bisakah Anda melihat betapa menyenangkannya analisis koalesensi bagi sudut pandang gen yang diusung keseluruhan buku ini? Kita sudah berbicara mengenai altruisme lagi. Sudut pandang gen menunjukkan kekuatannya di ranah lain, dalam kasus ini menelusuri silsilah. Kita bahkan bisa menyelidiki titik koalesensi antara 2 allele di satu tubuh individu. Pangeran Charles bermata biru, dan kita bisa anggap dia punya sepasang allele bermata biru yang berseberangan di kromosom 15. Sedikit apa kekerabatan antara 2 gen mata biru Pangeran Charles, 1 dari ayahnya, 1 dari ibunya? Dalam kasus itu, kita tahu satu kemungkinan jawaban hanya karena silsilah keluarga kerajaan didokumentasikan dengan baik, tak seperti sebagian besar silsilah orang biasa. Ratu Victoria bermata biru dan Pangeran Charles merupakan keturunan Ratu Victoria lewat 2 jalur, melalui Raja Edward ke-7 di jalur ibu dan Putri Alice dari Hesse di jalur ayah. Ada peluang 50% salah satu gen mata biru Victoria membuat 2 salinan, 1 dibariskan ke putranya Edward 7 dan 1 lagi diterima putrinya Alice. Salinan gen saudara kandung itu bisa dibariskan antar generasi ke Ratu Elizabeth II di 1 jalur dan Pangeran Philip di jalur lain, lalu bertemu kembali di Pangeran Charles. Kiranya itu berarti titik koalesensi 2 gen Charles adalah Victoria. Kita tidak
tahu, kita tidak tahu, tidak bisa tahu apakah itu benar-benar terjadi kepada gen-gen mata biru Charles. Tapi menurut statistik, banyak pasangan gen Charles yang pasti berkoalisi di Victoria. Begitu juga dengan pasangan gen Anda dan pasangan gen saya. Walau kita mungkin tidak punya catatan silsilah seperti Pangeran Charles, sembarang pasang gen Anda pada prinsipnya dapat memandang leluhur bersama sebagai titik koalisi di mana mereka berpisah dari gen induk yang sama. Nah, berikut ini ada sesuatu yang menarik. Walau saya tak bisa memastikan di mana tepatnya titik koalisi sembarang pasangan alelik gen saya, para ahli genetika pada prinsipnya bisa meneliti semua pasangan gen di sembarang individu, dan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan jalur masa lalu, sebenarnya tak semua karena terlalu banyak, tapi syaratnya memenuhi sampel syarat genetika menemukan pola koalisi di seluruh gen. Henley dan Richard Durbin dari Sanger Institut di Cambridge menyadari sesuatu yang luar biasa. Pola koalisi di antara pasangan gen dalam genom satu individu memberi kita cukup banyak informasi untuk merekonstruksi rincian demografis mengenai saat-saat yang bisa dicari tahu waktunya dalam masa prasejarah suatu spesies secara keseluruhan. Dalam diskusi koalisi pasangan gen, satu dari ayah dan satu dari ibu, kata gen berarti sesuatu yang lebih cair daripada yang biasa digunakan ahli biologi molekuler. Bahkan bisa dikatakan bahwa para ahli genetika koalisi kembali ke sesuatu seperti potongan kromosom besar agak egois dan potongan kromosom kecil yang lebih egois versi saya. Analisis koalisi mempelajari potongan-potongan DNA yang boleh jadi lebih besar atau malah lebih kecil daripada gen sebagaimana dimengerti ahli biologi molekuler yang telah memisah dari leluhur bersama beberapa generasi lalu. Suatu ketika satu gen dalam pengertian itu menghasilkan dua salinan dirinya yang diwariskan ke dua keturunan, maka keturunan kedua salinan itu boleh jadi menjadi berbeda seiring waktu karena mutasi. Boleh jadi perubahannya tak tertangkap rada karena tidak tampil sebagai pembedaan fenotipik. Perbedaan karena mutasi sebanding dengan panjangnya waktu yang telah berlalu sesudah pemisahan, suatu fakta yang dimanfaatkan ahli biologi dalam apa yang disebut jam molekuler. Pasangan-pasangan gen yang kekerabatannya diukur tidak mesti punya efek fenotipik sama. Saya punya satu gen mata biru dari ayah saya berpasangan dengan satu gen mata coklat dari ibu saya. Walau berbeda, gen-gen itu pun mesti punya koalisi di suatu titik pada masa lalu. Saat ketika suatu gen di leluhur bersama kedua orang tua saya menghasilkan satu salinan untuk satu anak dan salinan lain untuk anak lain. Koalisi itu tak seperti dua salinan gen mata biru Victoria, terjadi lebih jauh pada masa lalu, dan pasangan gen itu sudah mengalami keterpisahan panjang sehingga banyak berbeda, dan bukan hanya perbedaan warna mata yang disebabkan. Saya sudah bilang bahwa pola koalisi di genom satu individu bisa digunakan untuk merekonstruksi rincian prasejarah demografi. Genom sembarang individu bisa melakukan itu. Ternyata saya adalah satu orang yang seluruh genomnya sudah pernah dibaca tuntas. Itu dulu untuk satu program televisi berjudul Sex, Death, and the Meaning of Life yang saya sajikan di Channel 4 pada 2012. Ian Wong yang bersama saya menulis di Ancestor Stella dan mengajari saya segalanya mengenai teori koalisi dan banyak lagi, memanfaatkan data itu dan melakukan perhitungan gaya Lee Durbin menggunakan genom saya saja untuk membuat berbagai kesimpulan mengenai sejarah manusia. Dia menemukan banyak koalisi sekitar 60.000 tahun lalu. Itu memberi kesan bahwa populasi berpihak yang mencakup para leluhur saya itu kecil pada 60.000 tahun lalu. Hanya ada sedikit orang
Jadi peluang sepasang gen modern mengalami koalescensi di leluhur yang sama pada waktu itu tinggi. Ada lebih sedikit koalescensi 300.000 tahun lalu memberi kesan bahwa ukuran populasi efektif lebih besar. Angka-angka itu bisa diolah menjadi grafik ukuran populasi efektif terhadap waktu. Berikut pola yang dia temukan dan pola yang sama seperti yang bakal dipikirkan para penemu tekniknya dari sembarang genom Eropa. Garis gelap menunjukkan perkiraan ukuran populasi efektif pada berbagai waktu dalam sejarah berdasarkan genom saya. Koalescensi antara gen-gen dari ayah dan ibu saya ditunjukkan bahwa ukuran populasi efektif leluhur saya bergosok sekitar 60.000 tahun lalu. Garis terang menunjukkan pola padanannya yang dibuat berdasarkan genom seorang laki-laki Nigeria. Juga ada penurunan populasi sekitar waktu yang sama, tapi tidak sedramatis itu. Barangkali bencana apapun yang menyebabkannya lebih parah di Eurasia ketimbang di Afrika. Ian kebetulan pernah menjadi mahasiswa S1 saya di New College, Oxford, sebelum saya mulai belajar lebih banyak dari dia dibanding sebaliknya. Lalu dia menjadi mahasiswa pasca sarjana bimbingan Alan Gaven yang saya dulu ajar sewaktu masih mahasiswa S1, lalu menjadi mahasiswa pasca sarjana bimbingan saya, dan sekarang saya sebut sebagai mentor intelektual saya. Maka Ian murid sekaligus cucu murid saya, kiasan memtika menarik untuk perkara yang tadi saya sebut, yang kita semua berkerabat dalam banyak cara, walau arah pewarisan budaya lebih rumit daripada perumusan sederhana ini. Sebagai ringkasan sudut pandang gen atas kehidupan, tema sentral buku ini bukan hanya menerangkan evolusi altruisme dan keegoisan sebagaimana dijelaskan rinci di edisi-edisi terdahulu. Sudut pandang itu juga menerangkan masa lalu yang jauh dan cara-cara yang saya belum ketahui ketika pertama kali menulis Selfish Gene, dan dijelaskan lebih lengkap di bagian-bagian terkait, sebagian besarnya ditulis Ian di edisi kedua 2016 dan Chester Style. Saking kuatnya sudut pandang gen satu individu saja sudah cukup untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang rinci secara kuantitatif mengenai demografi historis. Apalagi yang bisa dilakukannya, sebagaimana ditunjukkan perbandingan dengan genom orang Nigeria, analis individu dari berbagai bagian dunia pada masa depan dapat memberi dimensi geografis terhadap sinyal-sinyal demografi dari masa lalu. Mungkinkan sudut pandang gen menembus masa lalu dan jauh dengan cara-cara lain. Beberapa buku saya telah mengembangkan gagasan yang saya sebut kitab kematian genetis, Genetic Book of the Dead. Mungkin satu spesies adalah karakter yang saling dukung yang telah bertahan hidup di lingkungan tertentu pada masa lalu yang jauh maupun dekat. Itu membuat mungkin menjadi cerminan lingkungan tersebut. Seorang ahli genetika yang cukup berpengetahuan seharusnya bisa membaca lingkungan tempat leluhur satu hewan hidup dari genom tersebut. Pada prinsipnya, DNA tikus mondok talpa Europea seharusnya mahir menjelajahi dunia bawah tanah yang lembab, gelap, berbau cacing serasah dan tempayak. DNA unta berpunuk 1, Camelus dromedarius, apabila dibaca bakal menunjukkan deskripsi tersandi gurun kuno, badai pasir, bukit pasir, dan rasa haus. DNA Tursiops truncatus, lumba-lumba hidung botol, menyebutkan laut terbuka, kejar ikan, hindari paus pembunuh, dalam bahasa yang suatu hari kelak mungkin kita terjemahkan. Tapi DNA lumba-lumba yang sama juga berisi paragraf mengenai dunia lebih purba tempat gen-gen itu pernah hidup di darat ketika para leluhur berhasil lolos dari Tyrannosaurus dan Allosaurus cukup lama sampai sempat berbiak. Lalu sebelumnya lagi ada bagian-bagian DNA yang pasti menyebutkan kisah upaya bertahan hidup yang lebih tua. Kembali di laut ketika para leluhur berwujud ikan yang dikejar hiu dan bahkan Eurypterid, kalajengking laut raksasa. Riset aktif atas kitab kematian genetis terletak pada masa depan. Akan kami pada epilog edisi ulang tahun ke-50 The Selfish Gene.